Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman. Sore, Mbak Aya. Kita sore ini mau baca-baca tarot ya, secara general ya. Sore Kak Ivo ya, pasangannya. Aduh, mata saya sampai. Kak Ivo, silau. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Amorozawa. Apa kabar teman-teman? Ini mau tanya apa? Silahkan ya, secara general ya teman-teman. Saya bacakan tarotnya. Saya live mungkin sampai pukul 4.30 ya. Oke, Kak Amorozawa mau tanya secara general ya. Mau tentang apa? Mau tentang kesehatan atau apa gitu? Kak Aya dulu ya. Kak Aya, Azam mau menanya percintaan dan karir ya. Oke. Oke Kak Iin, nama singkatannya aja ya, itu If ya. Oke. Oh, sebentar. Percintaan dan karir Kak Aya ya. Percintaan dan karir Kak Aya bagaimana ke depan? Percintaan dan karir. Percintaan dulu ya. Percintaan dulu. Oke, percintaannya kayaknya masih ada yang gantung ya di sini ya Kak Aya ya. Masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan ya. Kalau mau lebih dekat atau lebih jelas ya, masih ada pengorbanan ya, masih ngobrol sama si dia apa yang mau diselesaikan gitu. Kemudian ya, ini sebenarnya ada peluang lebih baik lagi dalam sebuah hubungan. Kalau di percintaan ini ada pengorbanan ya, ini Kak Aya nggak tahu nih, Kak Aya udah punya pacar atau jomblo nih ya. Kalau masih jomblo mau punya pacar yang masih banyak berkorban ya, mungkin banyak melakukan hal-hal sesuatu ya demi kesenangan sendiri ya, mesti banyak share ya dengan teman-teman, mesti banyak hangout, mesti banyak bergaul ya untuk mendapatkan jodoh kalau emang masih jomblo. Kalau sudah punya pasangan, misalnya masih belum menikah tapi sudah punya pacar ya, mungkin ini hal-hal yang masih menggantung diselesaikan ya kalian bersama ya. Untuk karir ya, karirnya ini bagus karir ya, karirnya akan banyak ada penawaran dalam suatu pekerjaan ya, mungkin di sini ada peningkatan karir atau ditawarin hal-hal pekerjaan lain yang lebih baik lagi ya, yang sesuai dengan keinginan ya. Harus bisa ini ya, membuka diri ya dalam pekerjaannya ya. Kita move on aja. Kalau mau cari-cari pekerjaan baru bisa, tapi move on dari pekerjaan yang lama ya. Jangan terlalu ragu-ragu untuk pindah ya. Ada kok kalau mau dapat pekerjaan yang lebih bagus lagi bisa, tapi harus move on ya. Jangan ragu-ragu mau melangkah, intinya itu. Kalau sudah yakin ya lakukan gitu ya. Oke. Kak Amorozawa mau lihat karir ya. Oke. Kak
Amorozawa mau dilihatin karirnya. Karir Kak Amorozawa ke depan bagaimana? Karir Kak Amorozawa ke depan. Ini ketinggalan. Karir Kak Amorozawa ke depan. Karir Kak Amorozawa ke depan. Oke, kita lihat. Nah, karirnya ini sepertinya juga perlu kemantapan lagi ya. Kayaknya ke depan ini sepertinya kayak masih ada kegalauan di sini ya, bingung gitu loh. Kita lihat. Nah, mungkin memang belum sesuai dengan keinginan ya ke depan sepertinya ya. Tapi anyway, apapun yang terjadi, Kak Amorozawa bisa mendapatkan sebuah perubahan ya. Mungkin belum signifikan perubahan itu, tapi ya itu akan lebih baik ya. Nah, di sini gimana caranya karir untuk maju lebih baik lagi ya? Kakak harus bangun fondasi yang kuat ya, supaya tidak hancur atau tidak ada hal-hal yang benar-benar mengecewakan di kemudian hari ya. Ya harus bisa bekerja sama dengan teamwork yang baik ya. Skillnya ditingkatkan lagi, kemudian butuh bertukar pikiran dengan teman kerja ya, atau orang yang dianggap layak ya. Mungkin bisa orang ini bisa orang yang levelnya sepantaran atau pangkatnya yang sama ya. Cari bertukar pikiran yang baik ya. Don't worry, walaupun nanti ketemu dengan hal-hal yang sekiranya kurang enak, kedepannya kakak ada perubahan dari dalam dirinya ya, ada transformasi dari dalam diri ya. Mungkin hal-hal yang gak enak ini bisa merubah kita menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin spiritual ya kak ya. Kita ambil sisi positifnya aja. Kak If mau tanya kesehatan ya, kesehatan Kak Iin ya, kesehatan dan usaha Kak Iin. Kesehatan dan usaha Kak Iin. Kesehatannya gimana, kita lihat kesehatannya. Ayo Kak Iin, ini gak boleh banyak stres ya, harus rileks pikirannya. Kalau nanti banyak stres, nanti mungkin sakit yang dulu pernah muncul mungkin akan muncul lagi ya. Jadi hati-hati ini, jaga pola pikir, istirahat yang cukup ya, makan yang bergizi. Kemudian untuk usahanya ini bagus Kak Iin ya, bisa membawa suatu berkah keberuntungan ya, maju usahanya, materinya pun akan membaik ke depan. Oke, ini tadi Kak Amorozawa nanya jodoh ya. Oke, satu lagi jodohnya Kak Amorozawa. Jodoh Kak Amorozawa, jodohnya Kak Amorozawa ini ya. Oke, jodohnya orangnya hangat ya, kulitnya kecoklatan, perawakannya tinggi, dia punya energi yang sangat baik ya, kreativitasnya pun bagus ya. Lalu di sini pekerja keras dan ulet ya, benar, kulitnya kecoklatan, pekerja keras, ulet, tak kenal lelah ya, pantang menyerah. Dia selalu ingin ya untuk mencukupi, ingin materi yang terbaik ya. Jadi dia banyak bekerja keras mungkin saat ini ya, supaya kedepannya lebih baik lagi. Kayak, wah udah banyak nih ya Allah, saya nggak sadar. Halo, siapa lagi ya nih, sebentar. Kak Momatan ada lagi nih, setia selalu. Aku cari ya Kak Momatan mau nanya apa nih. Kapan dihubungi pihak KBRI Abu Dhabi dan rezeki bulan ini ya Kak ya? Kapan dihubungi KBRI Abu Dhabi? Kapan Kak Momatan dihubungi pihak KBRI Abu Dhabi dan bagaimana rezeki bulan ini? Gitu ya Kak ya. Cek kartu dulu ya. Kapan dihubungi KBRI Abu Dhabi? Kita lihat. Kemungkinan ini sekitar Januari sampai Februari Kak ya, di tahun depan ini kemungkinannya sekitar itu ya. Lalu rezeki bulan ini kita lihat nih Kak Momatan, rezekinya bagaimana? Sagittarius, Nine of Wands ya. Mungkin rezekinya ini harus banyak, pengeluarannya harus lebih dievaluasi ya, jangan sembarangan keluarin duit ya Kak ya. Jadi terkesannya keuangannya kok bebanku banyak banget ya, expenseku banyak banget, terus jadi kita ini jadi terkuras uangnya gitu ya. Jadi untuk mengeluarkan sesuatu hendaknya dipikir dahulu apakah itu penting, apakah itu memang tepat ya.
banyak-banyak untuk evaluasi lagi di sini tentunya. Kemudian ya kalau memang bisa jaga keuangan dengan baik ya, ini waktunya ikat pinggang ketat nih di sini ya. Ikat pinggang ketat ini untuk apa sih ya? Untuk antisipasi supaya kita nggak boros ya kak ya. Mungkin bukan berarti nggak punya rezeki, rezekinya ada ya sebenarnya, cuman ya harus hati-hati mengeluarkan untuk keperluan yang tepat. Kurangi belanja-belanja. Kalau mau bantu orang, apakah orang itu perlu apa enggak, nah ini harus dipertimbangkan dengan baik ya. Kalau emang belum perlu dan kita memang belum bisa bantu ya katakan aja dengan bahasa yang enak gitu ya. Halo Kak Ika, selamat sore ya. Terus sebentar ya teman-teman, saya akan coba. Makasih buat teman-teman yang sudah memberikan gift ya. Saya akan coba untuk baca teman-teman yang udah kasih gift dan secara random ya. Kalau ketemu saya baca ya teman-teman. Kak Natalia, kakak, apakah Jojo akan kembali menghubungi Natal? Kita lihat. Apakah Jojo akan kembali menghubungi Natal? Apakah Jojo akan kembali menghubungi Natal? Kita lihat kak. Taurus ketemu Venus, Hierophant ya. Untuk sementara mungkin dia ingin sendiri dulu nih kak ya. Dia sedang berusaha untuk berpikir secara bijaksana ya, menghadapi semua ini. Dia sedang ingin sendiri dan berusaha untuk bijak, tidak memihak manapun. Kemungkinan bisa menghubungi, tapi mungkin waktunya lama ya. Mungkin sekitar, kalau mau menghubungi mungkin bisa jadi November sampai Desember ini ya. Kita coba lihat ya. Dan mungkin akan ada butuh suatu perbaikan ya di antara kalian ya, evaluasi ya, apa yang sudah terjadi selama ini ya, itu perlu perbaikan hubungan di sini ya, sekitar November Desember ya Kak Natal ya. Kak Anissa Tri Juliarsi, Kak Rizky apakah masih ada perasaan sama saya? Nggak, soalnya lost kontak karena dia hilang, nggak ada kabar. Apakah Rizky masih ada perasaan terhadap Kak Anissa karena lost contact ya? Apakah Rizky masih ada perasaan dengan Kak Anissa karena dia ngilang ya, nggak ada kabar ya, ghosting ya, tinggalin aja Kak. Kalau ghosting itu kan PHP. Gimana? Apakah Rizky masih ada perasaan cinta dengan Kak Anissa? Kalau di sini sih sebenarnya masih ada ya perasaannya ya. Tapi dilihat dulu ya Kak, ini sebuah kartu karma sebenarnya. Kalau dulunya sebelum ngilang dia masih cinta ya, mungkin sekarang cinta. Kalau sebelum ngilang pernah ada masalah hebat, terus dianya anggot-anggotan ya, kemungkinan enggak juga ya, enggak ada cinta kemungkinan. Tapi kalau lihat di sini nih ya, memang saat ini dia masih ingin menyendiri ya, masih menyendiri, lagi ingin menyendiri ya. Tapi nggak menutup kemungkinan akan ada tuntunan dari orang yang tak terduga ya di kemudian hari. Sebenarnya dia juga masih ragu-ragu nih perasaannya Kak, mau cinta apa enggak, masih ada ragu-ragu. Mungkin bisa cinta tapi ada keraguan. Apa yang membuat dia ragu ya, mungkin bisa jadi dari dalam dirinya sendiri, atau dia melihat dari sikap kakak yang membuat dia tidak yakin apakah kakak juga suka sama dia gitu ya Kak ya. Jadi kasih waktu dulu ya, biar dia sendiri dulu, dia butuh waktu untuk itu. Kak Happy Union, apa kabar Kak Happy Union? Selalu setia nih ya Kak Happy Union. Sebentar Kak, aku coba cari pertanyaannya ya. Kalau ketemu aku baca ya. Teman-teman di sini sudah kasih gift, akan saya upayakan dibaca ya. Karena di sini scroll chatnya sangat cepat, jadi gampang hilang. Saya nggak bisa stay satu orang di sini langsung jalan. Jadi kalau ketemu saya baca ya. Kak Sela 97, hubungan apa nih Kak? Hubungan cinta ya. Hubungan percintaan Kak Sela dengan si dia ke depannya. Hubungan percintaan Kak Sheila 97 ya, ke depannya dengan si dia. Hubungan Kak Sela 97 dengan dia ke depannya kayak gimana nih? Hubungannya ini sepertinya akan ada lebih banyak lagi berbagi perasaan ya dengan si dia ya. Apakah ini orang lama Kak? Apakah ini mantan atau orang yang mungkin pernah suka terus balik lagi? Mungkin seperti itu bisa ya. Karena kenapa dia perlu berbagi? Karena mungkin kedepannya ya sebenarnya dia banyak hal-hal yang galau ya. Dan King of Cup ini kalau dibilang flamboyan sih, seorang flamboyan, bisa dibilang ini orang yang
tidak setia juga gitu ya. Jadi mencelok sana mencelok sini, dan kemungkinan untuk menghindari ini kalian perlu bertukar pikiran, sebenarnya apa yang dicari dalam sebuah hubungan ini, apa yang dia inginkan dan kakak maunya apa. Jadi harus sama-sama pegang komitmen yang kuat gitu ya kak ya. Kak Meli Purba 71, ramal jodohku kak. Oke, ramalnya kak jodoh Kak Meli Purba 71, orangnya seperti apa? Jodoh Kak Meli Purba 71 ya, kita lihat. Jodoh Kak Meli Purba 71. Jodohnya, karakter dia adalah orang yang bertanggung jawab ya. Dia orangnya bekerja keras ya. Dan dia juga orangnya apa-apa pengen dikerjakan sendiri. Kulitnya kecoklatan, tingginya di atas rata-rata. Lalu dia ini selain bekerja keras juga orangnya ini ya, berjuang ya, berjuang. Lalu kita lihat lagi ada apa. Nah, karena dia ingin memenuhi keinginannya ya, dia orangnya juga banyak mau nih dalam satu hubungan, banyak keinginan, banyak nuntut sepertinya kak ya. Jadi wajib waspada sama orang seperti ini. Kalau nggak seret gak usah aja, karena orang seperti ini biasanya manipulasi ya, janji-janji manis ya, hati-hati. Lalu ya dia orangnya masih angin-anginan juga ya, masih mikir-mikir dalam sebuah hubungan kalau mau serius gitu. Jadi kakak sementara kalau ada yang deketin ditunda dulu ya kak ya, cari yang bener-bener apa, orangnya bener-bener sayang sama kakak. Kemudian siapa lagi ya? Saya bacanya random ya teman-teman. Kak, bagaimana rumah tangga aku pada suamiku Eni dan Malik. Oke, jadi nanya ya, bagaimana rumah tangga Kak Eni dan Malik gitu ya. Bagaimana rumah tangga ke depan Kak Eni dan Malik. Bagaimana rumah tangga ke depan Kak Eni dan Malik. Rumah tangga Kak Eni dan Malik ke depannya ini Queen of Wands ya. Mungkin kakak lebih banyak penyesuaian ya, mungkin akan ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hati ya, harapannya apa tapi kenyataannya tak sesuai, jadi mesti diobrolin lagi sama si dia, maka kakak maunya apa tuh kan ya kan. Jadi dalam melakukan dalam sehari-hari ya, mungkin komunikasinya perlu diperbaiki di sini ya. Jadi supaya sinkron antara kakak dan dia ya, karena mungkin nampak bagus di depan sesaat saja, tapi kedepannya belum tentu. Nah, untuk itu kakak dan si suami ini perlu ngomong supaya kedepannya nggak ada hal-hal yang ganjel di hati gitu ya kak ya. Jadi harus diomong lagi ya, mungkin dari cara bicaranya ya, mungkin diatur kakak supaya si suami ini nggak tersinggung gitu ya. Kakak mesti pinter-pinternya ini menguasai si dia ya. Nah, terus ini kakak ngomong aja ya, karena di sini sepertinya ada hal-hal yang disembunyikan dari suami ya. Perlu ditanya ini apa yang disembunyikan di sini gitu ya. Ini mungkin kekhawatiran kakak juga sih sebenarnya. Kakak mungkin terlalu curiga ke suami ya. Jadi yang suaminya mungkin cuman hal sepele yang mungkin dia pengen, belum mau ngobrol, belum mau membicarakan sesuatu yang saat ini dia rasa mungkin tidak perlu ya. Dan itu mungkin hal yang tidak fatal ya, tapi kakak udah curigaan. Jadi di sini kakak juga diminta untuk jangan banyak curiga gitu ya kak ya. Kalau mau bicara yang baik-baik, tapi jangan terlalu ngatur gitu ya. Mungkin bicaranya yang baik-baik, yang enak gitu. Semoga membantu ya kak. Ada lagi siapa ya nih ya? Kak Novita 4992 ya. Kak Novita, Kak mau nanya dong, aku sama mantan suami bakal balik lagi nggak? Oke, Kak Novita bakal balik lagi sama suami nggak? Kak Novita bakal balik lagi sama suami? Bisa nggak? Kak Dianda, terima kasih ya giftnya. Kak Novita bakal balik lagi sama suami nggak nih di sini ya? King of Cups nih sebenarnya mau balik apa enggak? Ini tergantung pada si suami ya kak ya. Dia
King of Cup ini sebenarnya orangnya plan ya, karakternya ya flamboyan, jadi bisa kesana kemari gitu. Kalau emang mau balik ya cek dulu apakah dia ini benar-benar serius baliknya gitu ya kak ya. Lalu two of coin, nah ini kalau misalnya dia balik ya hal lama juga terulang lagi ya. Jadi kayak hubungan itu bisa on off, putus nyambung. Jadi kalau dia kemarin sampai ninggalin kakak ada kasus sampai sekarang berpisah, ya ini hal yang seperti itu bisa terulang kembali ya. Ya kalau kayak gini saranku sih sebenarnya kakak buka lembaran baru aja ya kak ya. Oke. Tadi siapa lagi ya nih? Aduh banyak sekali. Sebentar ya teman-teman, saya random ya. Kak Treni Oktaviani, kak kelanjutan hubungan Imam dan Okta ya. Kelanjutan bagaimana kelanjutan hubungan Imam dan Okta? Bagaimana kelanjutan hubungan Imam dan Okta? Bagaimana kelanjutan hubungan Imam dan Okta? Bagaimana kelanjutannya kak? Ini ada Ten of Swords nih. Ten of Swords ini adalah sebuah hubungan yang lelah ya. Banyak hal pengkhianatan, banyak merasa dikecewakan di sini ya. Ini sebenarnya suatu kartu yang bercerita tentang sudahlah kamu melepaskan apa yang ada ya, karena sudah tidak mampu kamu untuk mempertahankan lagi. Sebaiknya memang move on ke depan ya gitu ya. Jadi ini Queen of Cup, kakak harus pandai-pandai menyikapi secara bijak ini ya. Kalau memang dirasa hubungannya sudah tidak enak dan itu menyiksa kakak, sebaiknya ya gimana kebijakan untuk kakak. Kakak pun harus adil terhadap diri sendiri. Jangan karena cinta terus dibohongin ya, itu mau terus jadi bucin lah istilahnya ya. Ini juga nggak adil buat diri sendiri ya kak ya. Jadi kakak di sini harus belajar bijak ya. Kalau sudah kondisinya sudah lemes kayak gini, nggak bisa dipertahankan ya, nggak ada baiknya, nggak ada salahnya gitu loh kalau kakak juga melepaskan ya. Kalau memang masih dirasa tahan-tahan dan yakin mau berubah ya itu nggak apa-apa, monggo. Tapi kalau memang sudah nggak tahan, meninggalkan, melepaskan adalah keputusan yang baik ya kak ya. Good luck, semoga mendapatkan pasangan yang cocok ya kak. Siapa ini kak? Banek Aceh ya. Bagaimana cara Vira dengan Vira kakak? Cara Vira bertemu dengan Vira kakak, maksudnya gimana kak? Cara bertemu jodoh gitu ya? Cara bertemu jodoh dan ciri-ciri jodoh. Oke, kita lihat ya kak 078 Anu Aceh. Bagaimana cara Vira bertemu dengan jodoh dan bagaimana ciri-ciri jodohnya Vira? Kita lihat ya kak Vira. Maaf ya, ini anjing saya berisik. Bagaimana cara Vira bertemu dengan jodoh? Nah ini caranya, nanti bakalan ada orang pemuda yang usianya setara atau lebih tua ya, orangnya sensitif, perasa, romantis ya. Dia akan datang ke kamu, PDKT sama kamu karena dia memang sudah lama menyukai kamu nih kak sebenarnya, cuman dia masih pikir-pikir dulu. Jadi ibarat gerilya, dia tuh perlahan-lahan ya, tidak terburu-buru ya. Jadi dia berjalan pelan-pelan, tapi dia juga mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya ya dia berhati-hati dalam melangkah ya. Terus ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah ini, orangnya menyenangkan ya, ceria, orangnya inovatif, orangnya tinggi ya. Terus kulitnya cenderung cerah. Kemudian ini dia energik ya. Kemungkinan ini menyukai hal-hal seperti apa ya, teknologi itu dia suka, dia tertarik pada hal-hal yang berbau-bau teknologi kayak gitu. Dan ini biasanya kalau the full ini berkaitan dengan Aquarius ya, jangan-jangan jodohnya Aquarius nih nanti ya. Oke kak, itu ciri-ciri dan cara bertemunya. Good luck ya kak Dianda. Apakah Dian dan Hendra akan balikan? Oke, ini ketemu nih. Apakah Diandra dan Hendra akan balikan? Apakah Dian dan Hendra akan balikan? Apakah Dian dan Hendra akan balikan? Yuk lihat ya. Apakah Dian dan Hendra akan balikan? Di sini strength ya, untuk sementara mungkin sabar dulu ya. Kalau punya keinginan yang serasa keinginan kuat ini perlu
perlu sabar ya, keinginan dan ambisinya perlu ditaklukkan dulu ya, karena strength ini adalah kartu kesabaran, jadi mungkin bisa balik tapi nggak secepat itu ya, mungkin agak lama ya, ada hal-hal yang harus dilewati dulu ya. Ten of Wands mungkin bisa balik di sini, mungkin bisa balik, tapi untuk kembali ini kakak harus banyak-banyak introspeksi diri ya. Jadi kesalahan-kesalahan lalu dalam suatu hubungan ini harus diperbaiki ya. Mungkin kakak bisa koreksi kenapa bisa putus, kenapa bisa berpisah, kenapa sering berantem. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa diperbaiki ya, supaya nggak terulang lagi, bisa menuju ke jenjang hubungan yang lebih baik. Tapi memang capek ya untuk koreksi-koreksi ini ya. Kakak banyak koreksi dia, dia pun koreksi kakak. Jadi kalau sama-sama mengalah, sama-sama mau terima ya, kedepannya akan lebih baik. Itu ya kak ya. Jadi sementara sabar dulu ya, sambil kakak introspeksi hal-hal apa yang perlu dibenahi gitu. Halo Kak Rahmat Laila ya, Kak Rahmat Laila ya. Apakah lulus CPNS 2001 ya, kita lihat Kak Rahmat ya. Apakah Rahmat Laila lulus CPNS 2001? Apakah Rahmat Laila lulus CPNS 2001? Apakah Rahmat Laila lulus CPNS 2001? Kita lihat. Peluangnya untuk lulus bisa kak, tapi ini masih 50-50 ya. Jadi kemungkinan sekarang ini kakak perlu banyak. Kalau sudah menjalani ujian ya, tinggal nunggu pengumuman. Mungkin nama kakak bisa dijadikan satu ini, dikantongin lah sama si tim penilai itu ya. Ada peluang 50-50 masih di sini ya. Dan semoga kalau sudah ujiannya sudah terlaksana, semoga bisa keterima, karena ini ada potensi bisa keterima. Tapi kalau belum ujian dan akan melakukan ujian di waktu yang dekat, di sini kakak perlu banyak belajar ya, perlu banyak memahami prosesnya, bagaimana ujian itu, kemudian kakak banyak-banyak explore di sini ya, banyak-banyak memilih upaya-upaya ya, banyak lakukan upaya-upaya itu supaya bisa menghadapi ujian dengan baik gitu ya kak ya. Peluangnya sih oke sih, ada. Ini teman-teman mohon maaf kalau belum yang kebaca ya, ini saya akan coba bacakan nih ya. Kak Hasni, panjang nggak jodohnya Hasni dan maksudnya apakah Hasni dan Azraid ini berjodoh gitu ya maksudnya ya. Apakah Hasni dan Azraid berjodoh? Apakah Hasni dan Azraid berjodoh? Kita lihat ya. Apakah Kak Hasni dan Azraid berjodoh? Kita lihat. Six of Swords ya. Bisa sih, bisa mengarungi hidup bersama-sama. Ini ada indikasi untuk berjodoh, karena ini Six of Swords ini adalah kalian berdua memiliki pemahaman sama untuk mengarungi sebuah kehidupan gitu ya tentunya ya. Dan Four of Wands bisa menuju ke arah yang lebih stabil ya. Bahkan ini adalah sebuah kartu pernikahan. Jadi insya Allah jika kalian masih memiliki satu visi dan misi yang sama dan bisa saling menyamakan tujuan, insya Allah bisa mencapai ke pernikahan dan berjodoh ya kak ya. Pertahankan ya. Ini siapa lagi ya? Kak Bibi Huang 7 ya. Bisa lihat gak ciri-ciri orang yang curi duitku karena duitku hilang? Apa teman gitu yang ngambil? Oke, ciri-ciri orang yang ngambil duitnya Kak Bibi Huang. Kita lihat ya kak, tapi ini jangan dijadikan patokan, kurang lebih seperti itu tapi ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengambil uang Kak Bibi Huang? Kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Ciri-ciri orang yang mengambil uang Kak Bibi Huang ini orangnya kayak apa ya? Kita lihat. Di sini orangnya punya power yang kuat ya. Mungkin dia tuh orangnya kalau ngomongin zodiak, di sini adalah zodiaknya Leo. Leo nih zodiaknya kak. Orangnya cenderung egois, pemberani ya. Terus suka menjadi pusat perhatian ya. Lalu The Hermit, di sini orangnya sih suka menyendiri ya kak ya. Orangnya lebih senang sendiri ketimbang ngumpul-ngumpul sama temen. Di sini kelihatannya seperti itu. Nah terus di sini memang sepertinya dia memang sedang membutuhkan tuntunan ya orang ini ya. Mungkin dia nyuri uang itu ada keperluan sepertinya. Apakah ini teman kakak sendiri ya? Apakah ini teman atau orang teman atau orang lain? Kita lihat. Yang nyuri ini sebenarnya orang yang tak terduga nih sepertinya kak ya. Ini bisa jadi Ace of Cup. Ace of Cup itu adalah orang yang gini. Ace of Cup ini adalah artinya
suatu perasaan yang berlebih ya, suatu cinta kasih, suatu hal-hal yang disukai. Nah ini mungkin orang yang sudah mengerti kakak ini, yang sudah kenal baik dengan kakak, jadi dia bisa ngambil duitnya, sepertinya seperti itu kak ya. Coba kakak cek-cek lagi nih orang-orang yang dekat dengan ciri-ciri seperti ini apa ya. Orangnya nih konsisten, apa namanya, powernya kuat gitu ya, dalam arti dia orangnya egonya juga tinggi, terus energinya pun tinggi ya. Terus orangnya sebenarnya cenderung ke arah sabar, ini sabar ya. Terus ini juga orangnya menyendiri ya, dia menyendiri. Bisa jadi ini juga orang Virgo. Kalau The Hermit ini berkaitan dengan zodiak, ini Virgo. Seorang pertapa, seorang yang suka menyendiri, mencari sebuah tuntunan ya. Dan kalau itu siapa? Ini bisa jadi orang yang tak terduga, entah orang dekat, orang jauh. Kita nggak nyangka bahwa si dia bisa ngambil uang kita kayak gitu ya kak. Orang dekat atau orang jauh, ini Ace of Cup. Jadi ini adalah orang yang apa ya, sudah kenal dengan kakak gitu loh. Mungkin ada perasaan dekat atau perasaan nyaman gitu ya, pernah deket, pernah kenal gitu ya, mungkin seperti itu kak. Jadi kakak hati-hati ya sambil cek-cek teman-temannya. Oke, sebentar ya, saya baca-baca dulu ya. Ini terima kasih teman-teman yang sudah kasih gift. Saya coba ya, saya coba untuk baca, tapi ini saya random karena nyarinya lagi scrollnya sudah panjang. Untuk teman-teman yang nanya kapan hamil, saya sudah ada video ya, pembacaan tentang kapan hamil, teman-teman bisa lihat di akun saya. Buat teman-teman yang belum follow, belum add TikTok ataupun media sosial saya yang lain, silahkan add ya. Di situ ada video-video pembacaan tarot, di YouTube juga banyak dengan durasi yang 10 menit, 14 menit, lebih panjang ya, lebih panjang bacaannya ketimbang cuma general meeting ya, general reading. Kak Tria Rena ya, Kak, gimana karir girl group aku, Glass, mau ngeluarin single kedua, bisa up nggak ya? Oke, jadi single keduanya grup Glass ini apakah bisa up ya? Kita lihat ya Kak Tria ya, apakah single keduanya grup Glass ini, girl group Glass ini apakah bisa up? Kita lihat peluangnya seperti apa ya Kak. Kita lihat peluangnya. Ini sih peluangnya stabil ya, sementara perjalanan sih sama ya, stabil. Insya Allah rintangan-rintangan juga nggak terlalu hebat ya, jadi insya Allah bisa stabil nih, mungkin bisa up nih ya, bisa mencapai ketujuannya nih kak. Tuh ya, pergerakannya bagus ya, insya Allah bisa kak, bisa ya, good luck ya. Ini kartu yang stabil mencapai ketujuan, jadi kalau kakak mau tujuannya up lagunya, singlenya bisa ya, tapi jaga kekompakan grupnya ini ya, supaya nggak pecah ya. Ini saran-sarannya, dan bisa naik tuh. Of coin ini sebuah kartu pergerakan ya, bergerak. Jadi kalau ngomongin masalah usaha atau masalah karir ya, bergerak bisa gitu ya. Oke, good luck. Ini teman-teman, mohon maaf kalau yang belum terbaca ya, saya sambil cari pelan-pelan nih. Kak Anissa Saika, terima kasih. Ini aku coba cari ya. Kak Happy Union, bagaimana asmara Mary dan Reza? Apakah kami bisa langgeng bersama? Ini masih tanya lagi ya kak ya, yang kemarin belum yakin ya, udah berapa kali nanya. Asmara Mary dan Reza bagaimana ya? Apakah bisa langgeng bersama? Asmara Mary dan Reza, apakah bisa langgeng bersama? Untuk teman-teman yang belum terbaca, mohon maaf ya, jangan marah ya. Mungkin ini yang terbaca adalah teman-teman yang satu frekuensi dengan saya ya, frekuensi yang sudah dipilih oleh alam semesta. Jadi yang belum terbaca mungkin ada baiknya untuk emosinya dibersihin dulu ya, supaya kita bisa klik gitu ya. Apakah bisa langgeng ya? Eight of Wands ya, ini berprogres ya kak ya, ini suatu hubungannya memang sedang berprogres. Apakah ini kakak sedang LDR atau gimana, atau sama-sama sibuk ya, sama-sama sibuk terus jadi jarang ketemu kayak gitu? Kalau ngomongin proses, masih proses ya. Mungkin ada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan ya. Kalau ngomongin masalah langgeng, ini sebenarnya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hati ya, banyak hal-hal yang
mengecewakan di hati. Tapi bagaimanapun itu tergantung dari sikap kalian berdua menghadapi semua ini ya, ada justice. Karena keadilan itu datangnya bukan dari apa yang terlihat saja, tapi juga dari hati ya. Hati itu kadang-kadang memiliki suara-suara hati yang lebih murni ketimbang apa yang kita lihat ya. Jadi yang kita lihat tuh kadang-kadang belum tentu sesuai dengan yang terjadi gitu ya. Jadi ini pandai-pandai kita untuk melihat fakta dan perasaan yang ada. Nah ini dituntut ya, seperti ini ya. Kalau mau dibilang mau langgeng ya, ini sebenarnya tergantung dari kakak sendiri ya. Apakah kedua belah pihak mau? Ada peluang sih, tapi kayaknya juga kalau diterusin sepertinya kedua belah pihak ini saling memiliki tujuan gitu loh. Jadi ingin maksain prinsipnya masing-masing gitu. Jadi kalau mau langgeng ya kakak mesti banyak-banyak koreksi dulu di hubungan ini ya kak ya, kayak reunion ya. Don't worry kak, nanti Tuhan akan memilihkan jodoh yang cocok buat kakak. Kak Quinsa tadi aduh ketemu hilang ya. Kak Rafanai Malaika, apakah berjodoh Lily dan Feby ya? Lily dan Feby, apakah berjodoh Lily dan Feby ya? Apakah Lily dan Feby berjodoh? Yuk kita lihat. Apakah Lily dan Feby berjodoh? Kita lihat ya kak ya. Bisa berjodoh, kan the word ini adalah kartu yang pertanda berakhirnya suatu fase lama dan menuju ke fase baru yang lebih baik. Jadi kalau sekarang ini fasenya masih belum terlalu serius, ya mungkin ke depan bisa jadi lebih serius ya. Ada indikasi insya Allah bisa berjodoh, bisa lebih serius ya kak ya. Oke. Next question. Kak liatin nih kak Libra ya, kak liatin suamiku sama pelakornya udah sedekat apa, terus gimana aku sama anak akan ditinggal atau gimana. Kita lihat ya, gimana sudah sedekat apa suami kak Libra dengan pelakornya, apakah kak Libra akan ditinggal. Kita lihat. Kita lihat sedekat apa suami dan pelakornya. Sepertinya ini udah terikat kak ya, sudah deket banget nih. Mohon maaf nih, the devil nih kartu yang mengikat ya, menggoda dan mengikat. Dan bahkan dia ini ada kartu kayak ketagihan ya. Kalau kita ngomongin adiksi ya, suatu ketagihan. Jadi memang si suami ini memang udah sulit lepas dengan si dia gitu loh. Apakah akan ditinggal kakak? Ace of Wands. Niatan untuk ditinggal sebenarnya dia masih mikir-mikir tapi belum terlaksana. Tapi dia masih mikir gimana kalau aku memilih si pelakor itu, gimana kalau aku meninggalkan keluarga dia tuh. Sebenarnya juga ada indikasi untuk ke situ kak ya. Mohon maaf ya, ini Ace of Wands ini tapi masih dalam pikiran ya, belum terlaksana ya. Eight of Cups. Nah mudah-mudahan dia sepertinya dari Eight of Cups ini, dari 8 piala ini dia sudah bisa menemukan jati dirinya ya. Jadi dia bisa menemukan kebahagiaan dirinya. Semoga ada perubahan. Yang tadinya terikat, yang tadinya pengen ninggalin, semoga berubah di sini ya. Ini juga perlu peran serta dari Kak Libra ya, gimana suaminya bisa lepas. Ya mungkin kakak butuh saran dari orang-orang terdekat, mungkin dari mertua, dari ibu ya. Mungkin bisa minta saran gimana supaya dia kembali ya. Atau teman-teman dia yang dekat dengan dia untuk memberikan saran untuk meninggalkan si pelakor itu. Ya kak ya. Semangat Kak Libra. Sebentar ya teman-teman, aku coba cari lagi ya tadi yang udah ini ya. Oke kak ini loh ya kak, siapa sih ini Flow apa siapa ini ya kak. Kenapa aku kalau kerja suka nggak lama dan sekarang butuh uang tapi nggak ada kerjaan. Kalau kita lihat ya, kenapa kak ini Flow kalau kerja nggak bisa lama ya, kenapa tuh, kenapa, ada faktor apa ya. Kan sekarang ini butuh uang tapi nggak ada kerjaan. Kita lihat ya kak ya, kenapa kakak kalau ini loh kalau bekerja nggak bisa lama. Oh ini ya, jadi kakak mungkin bekerja itu kurang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam arti kalau perusahaan itu mungkin punya suatu rule tertentu ya, itu kakak mungkin nggak suka, jadi kakak ya udah tinggalin. Atau mungkin teamwork teman-teman kantornya
teman-teman di kantornya nggak bisa, kakak kurang bisa mendekati teman-temannya. Jadi kalau suasana di kantor itu nggak enak, jadi kakak tuh merasa kayak tertekan, akhirnya kakak keluar ya. Di sini memang diperlukan keteguhan. Kakak harus berani nih, harus berani menaklukkan semua itu ya. Kalau ya tetap aja biarin aja, yang penting kakak punya gaji gitu ya, sebenarnya seperti itu. Knight of Coins. Di sini kakak rezekinya kan sudah ada kemarin ya. Mungkin di sini kakak juga terlalu hati-hati untuk melangkah ya. Mungkin perlu diperbaiki lagi cara bekerjanya ya kak ya. Jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan juga gitu. Terus kalau ada pekerjaan usahakan selesai sesuai urutan prioritas ya di sini kak ya. Jadi tapi ke depan sih aku melihat ada pekerjaan lagi di sini, memang nggak waktu yang cepat ya, agak lama tapi ada ya. Nah ini kemudian kakak juga sepertinya perlu banyak belajar dari dari pekerjaan itu ya. Jadi yang dikerjakan tuh nggak itu aja gitu kak ya. Kakak tawarkan bantuan kepada teman-teman atau kepada bagian lain kalau memang kakak sudah selesai pekerjaannya ya. Lebih helpful lagi ya, lebih peka gitu loh, lebih peka terhadap sekitarnya. Jadi tawarkan bantuan apa yang bisa saya berikan. Kalau teamwork atau atasan mau minta tolong bantuan kakak ya itu diterima ya. Dan kalau kakak nggak ngerti ya memang harus menggali, harus banyak belajar ya. Kita butuh inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau nggak ngerti, kakak cari tahu gimana caranya gitu ya. Jadi inisiatifnya ya, pertama kakak harus menaklukkan rasa kejenuhan itu di satu tempat ya. Lalu selesaikan pekerjaan sesuai urutan prioritas ya. Kalau bisa sih multitasking, kemudian banyak-banyak pelajari ya, gali lagi pekerjaan yang sedang dikerjakan ya. Jadi nggak itu aja. Jadi kakak punya wawasan yang luas ya kak ya. Sebentar ya teman-teman, saya cek dulu siapa tadi yang sudah ini. Kak Anissa, aku kok gak lihat Kak Anissa Saika ya? Gimana ya? Rika siapa ini? Rika Boneng apa Rika Boneng? Kak, hubungan Rika dan David gimana? Apakah bisa menikah? Oke. Hubungan Rika dan David ke depan bagaimana? Apakah bisa menikah? Hubungan Rika dan David bagaimana ke depan? Apakah bisa menikah? Apakah Rika dan David bisa menikah ke depan? Kita lihat ya. Ini The Emperor ya. Emperor ini sebuah kartu yang bercerita tentang pergerakan perjuangan yang hebat ya, dan tanpa patah semangat ya. Jadi kalau ditanya bisa ya, kalau kalian berdua ini bisa mempertahankan hubungan ini, bisa melangkah sampai ke jenjang pernikahan ya. Tapi catatannya juga jangan saling dominan ya. Mungkin ada pihak yang ingin menekan, ingin menguasai, yang satu lagi merasa lemah, seperti itu ya. Jadi semangatnya ya harus sama gitu, tidak boleh saling mendominasi ya. Kemudian minta izin dulu kepada ibunya, minta restu kepada ibunya. Mungkin ini bisa jadi sosok ayahnya ya, bisa yakinkan ke mereka bahwa hubungan kakak ini serius ya, hubungannya baik, bermanfaat untuk masa depan, ingin membina suatu keluarga yang bahagia ya. Minta restu kepada mereka ya, ambil hati mereka, insya Allah mereka bisa luluh ya. Nah ini bisa sih, insya Allah bisa, tapi masih lama kak nih waktunya ya, mungkin nggak sekarang ya. Oke. Next pertanyaan. Kak Desi Handayani 73. Karos, apakah Desi dan Bahrul bisa rujuk kembali? Kita lihat ya.
Apakah Desi dan Bahrul bisa rujuk kembali? Rujuk ini berarti ini sudah bercerai atau putus ya? Sepertinya bercerai ya kak ya. Terus mau rujuk gitu ya? Atau proses bercerai tapi rujuk gitu. Apakah Desi dan Bahrul bisa rujuk kembali? Apakah Desi dan Bahrul bisa rujuk kembali? Apakah Desi dan Bahrul bisa rujuk kembali? Three of Coin ya. Kalau kalian ingin rujuk, satu sama lain harus saling membuktikan bahwa hubungan ini saling berarti ya. Nggak bisa kamu nuntut si dia untuk membuktikan dia mencintai, tapi kamunya diem aja. Jadi sama-sama berdua ini ya, saling buktikan bahwa memang kalian ingin rujuk, memperbaiki hubungan ini ya. Intinya mungkin kemarin ini ada prinsip-prinsip yang kalian perdebatkan ya. Mungkin sudah ada hal-hal yang tidak selaras dalam rumah tangga atau hubungan kalian ini. Jadi ini harus disamakan dulu ya, persepsinya, tujuan tujuan, visi, misi ke depan ini harus sama dulu kalau mau kembali. Buktikan bahwa kalian ini bisa menyesuaikan satu sama lain. Jika kalian tidak bisa menyesuaikan ya tidak bisa rujuk. Tapi kalau kalian bisa dan saling membuktikan, insya Allah bisa rujuk kembali. Itu ya kak ya, yang penting intinya adalah satu sama lain saling menerima dan menyesuaikan ya. Ini kuncinya di situ ya kak ya. Semoga membantu. Aduh hilang, tunggu ya teman-teman. Kak Inara terima kasih ya gift-nya, tapi aku nggak nemu nama kakak nih. Oke, ini ada Kak Reli, siapa nih? Reli Firsanti ya. Kak, bagaimana rumah tangga Eliasih dan Hendra sedang berada di ujung perceraian? Oke, kita lihat. Bagaimana rumah tangga Hendra dan Eliasih yang sedang berada di ujung perceraian? Jadi mau nanya ya, rumah tangga kedepannya ini akan berakhir seperti apa gitu ya Kak Eli ya. Rumah tangga Eliasih dan Hendra kedepannya akan seperti apa, berakhir seperti apa? The Hierophant. Nah, Hierophant ini sebenarnya bisa kartu yang bercerita tentang perceraian ya, kesendirian. Mungkin ini aura cerainya kuat ini ya di sini ya. Tapi di sini juga kalian dituntut untuk saling bijaksana menghadapi kasus perceraian ini ya. Nah, sementara si suami sendiri juga sepertinya hatinya goyah gitu loh. King of Cup ini baperan ya, orangnya baperan ya. Kalau dibilang dia prinsipnya teguh ya enggak, dia baperan. Jadi dia ngambil keputusan ya mungkin sesuai moodnya dia gitu kak ya. Ace of Sword, sementara sih masih ngegantung nih keputusannya gimana, tapi aura perceraiannya ini sepertinya cenderung kuat ya. Kalau kakak mau pertahankan dia ya kakak harus berani maju gitu ya. Berani maju dalam arti gimana caranya kakak bisa deketin suami ya. Kalau ada hal-hal yang nggak sesuai, kakak harus berani tuh cut di situ. Tapi ya bagaimanapun ya kak ya, prosesnya ya, apabila proses perceraian ini terjadi gitu ya, kakak diminta untuk melepaskan saja, nggak apa-apa. Setelah lepas dari perceraian itu, misalnya perceraian atau perpisahan ini ya, karena kan rujuk ya, ini akan ada momen yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Mungkin saat bersama kalian suasananya nggak enak ya, jadi rezekinya seret, banyak emosi ya, ganggu kesehatan juga, kan tuh nggak bagus ya. Tidak ada kedamaian dan kebahagiaan hati. Kalau sudah lepas malah mungkin ini ya, lebih banyak kebahagiaan di sini ya, akan banyak hal-hal baik yang datang. Jadi untuk sementara saran saya ikuti proses dulu ya kak ya. Kalau memang masih bisa dipertahankan ya pertahankan, kalau nggak bisa ya sudah, ikhlaskan dan lepaskan gitu kalau saran dari kartu ini ya. Oke kak, semangat ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, aduh Kak Inara, aku kok belum nemu. Kak Asmi Yuliani Soleha. Kakak aku dong, karir aku gimana dan asmara aku sama pasangan aku sekarang ya, apakah ada jenjang serius ya, kita lihat ya. Gimana karirnya Kak Asmi Yuliani ya, karir Kak Asmi Yuliani bagaimana, dan apakah pasangan yang sekarang ini bisa ke jenjang yang lebih serius. Kita lihat peluangnya.
karir Kak Asmi Yuliani ya. Karirnya bagus Kak. Di sini banyak hal-hal yang the magic moment ya. Kakak sedang karirnya nanti akan menemukan the magic moment di mana semua akan terasa mudah, indah, dan pencapaiannya itu luar biasa, mengesankan ya. Kalau untuk pasangannya sekarang apakah ada ke jenjang lebih serius? Ya ini harus dibuktikan dulu ya, satu sama lain harus saling membuktikan ya. Buktikan bahwa hubungan ini memang serius untuk kalian ya. Jangan salah satu pihak, harus dua-duanya. Insya Allah kalau kalian berdua ini saling sudah hubungannya ini ibaratnya sudah sampai ke titik emotional fulfillment ya. Jadi kebutuhan emosinya tuh sudah terpenuhi, kebahagiaannya, kenyamanannya, kedamaiannya, insya Allah bisa ke jenjang yang lebih serius ya Kak ya. Karena aku lihat di sini sepertinya juga sama-sama suka, sama-sama kuat ikatannya. Kemudian Kak Nur Hayati 52. Tolong liatin Kak, 2 bulan yang lalu bos batalkan kontrak kerja. Kenapa ya? Kenapa 2 bulan yang lalu bos Kak Nur Hayati membatalkan kontrak kerja? Kenapa 2 bulan yang lalu bos Kak Nur Hayati membatalkan kontrak kerja? Ada apa gerangan? Kita lihat kenapa bosnya membatalkan kontrak kerja. Ya karena di sini mungkin menurut dia itu kurang sesuai di hatinya ya. Dia pikir ini memang kalau diterima juga nggak sesuai sama dia. Dia berpikir seperti itu ya. Lalu dia ingin perubahan ya, suatu perubahan. Jadi kenapa dibatalin ya, mungkin dia ingin transformasi ya, mungkin pengen mencoba ada orang baru atau pekerjaan baru yang datang di sini ya. Jadi kontrak kerja ini dengan kakak dibatalkan mungkin dirasa menurut dia sudah tidak mendukung lagi ya, dan dia butuh suatu transformasi di bidang ini ya, yang dimana tidak ditemukan di diri kakak seperti itu. Kemudian apalagi satu lagi, nah dia sepertinya memiliki tujuan yang baru Kak ya. Jadi mungkin yang di awal mungkin dirasa kakak cocok dengan pekerjaan itu ya, mungkin dirasa oke. Nah tapi ternyata setelah dia berpikir lebih jauh lagi, dia merasa mungkin saat melakukan kontrak kerja dengan kakak ini tidak akan bisa berlanjut, tidak akan bisa mencapai tujuan yang dia inginkan ya, dalam arti tidak bisa stabil. Makanya dia ingin suatu perubahan, transformasi besar-besaran, mungkin dia akan mencari orang lain. Nah ini yang membuat kontraknya dibatalin seperti itu ya. Nggak apa-apa Kak, kalau rezeki nggak akan kemana-mana. Mungkin kakak saat ini dituntut untuk belajar hal baru lebih banyak lagi ya. Jangan diambil sisi negatifnya aja. Kakak harus semangat, lebih banyak belajar ya Kak. Good luck untuk the next project ya. Siapa lagi nih ya? Ini mohon maaf teman-teman kalau belum terbaca ya. Ini scrollnya cepat, scroll chatnya terus. Loh, kok ini Kak Parasonnya nanyanya lucu ya. Kak, kira-kira hubungan saya sama pacar saya kapan berakhirnya? Bukan kapan menikah, kapan berakhirnya. Oke, kita lihat ya. Hubungan Kak Clara Sonya dengan pacarnya yang sekarang ini kapan berakhirnya? Kakak bayangin di pacarnya ya, jangan bayangin orang lain ya. Pacar yang ingin diakhiri hubungannya. Kapan Kak Sonya dan pacarnya berakhir hubungannya? Ini kalau ngomong berakhir nih 1 hingga 8 bulan ke depan ya. 1 hingga 8 bulan ke depan. Dan peluang terkuat untuk mengakhiri ini bisa jadi, kalau ambil waktu yang lama ya Mei sampai Juni ya, mungkin tahun depan. Tapi peluang terdekat bisa diambil 1 hingga 8 bulan ke depan. Jadi kalau mau 1 bulan ke depan berakhir ya bisa jadi gitu ya Kak ya. Jadi peluangnya adalah 1 hingga 8 bulan ke depan ya. Dan peluang terkuatnya itu Mei hingga Juni ya, saat berada di zodiak Gemini. Oke Kak, sabar ya, tetap semangat. Ini buat teman-teman tadi yang belum terbaca, siapa lagi ya? Kak Mahadewi, Kak, apakah Adit punya perasaan sama Indah? Menurut dia aku seperti apa? Oke.
Apakah Adit punya perasaan kepada Indah? Apakah Adit punya perasaan kepada Indah? Dan bagaimana penilaian si Adit tentang Indah ya? Kita lihat ya. Apakah Adit punya perasaan terhadap Indah? Man of Coins. Kalau bisa dibilang punya perasaan, ada ketertarikan kuat di sini ya. Karena ini kestabilan dan hubungan yang nyata. Mungkin dia memang tertarik ya dengan penampilan fisik Kak Mahadewi atau Sapanika Indah ya. Terus menurut dia, Indah ini orang seperti apa? Kita lihat. Indah ini orang yang belum bisa move on di masa lalunya ya. Mungkin pernah punya pacar, kecewa, putus. Sampai sekarang masih kepikiran pacarnya, masih suka ngebanding-bandingin yang lama sama yang baru. Kalau ada yang deketin, masih suka cerita mantan pacarnya ini kayak apa. Terus Queen of Swords, orangnya tegas, pintar ya, disiplin ya. Dia punya strategi dan analisa yang bagus ya, Kak Indah ini ya. Kemudian mungkin lebih suka menyendiri dibanding berkumpul dengan kawan-kawan ya. Lalu The Hierophant adalah orang yang bijaksana ya, religius, spiritual, seperti itu ya, bisa menghadapi segala sesuatu dengan bijak, tidak memihak pihak manapun ya, jadi netral. Oke Kak, seperti itu ya. Semangat ya Kak Indah. Aduh, hilang lagi ini. Kak Dita Mariana, Kak aku dong. Aduh ini. Untuk karir kerjaan Dita lebih baik yang sekarang apa cari tempat lain? Oke Kak Dita, kita lihat ya. Bagus mana peluang pekerjaannya Kak Dita di tempat yang sekarang atau di tempat lain ya? Mana yang lebih baik untuk karir Kak Dita? Tempat yang sekarang atau tempat baru ya Kak Dita? Kita lihat ya, tempat yang sekarang ini seperti apa sih karirnya? Tempat sekarang, ini tempat yang lama. Tempat yang baru. Sepertinya lebih baik di tempat yang sekarang ya Kak ya. Mungkin saat ini mungkin terasa banyak batasan, banyak aturan, terasa kaku ya. Tapi ke depan akan ada masa depannya berpeluang lebih baik kok di tempat yang saat ini ya. Jadi Kakak sabar-sabar dulu di sini, nanti akan tiba masanya Kakak akan ada reward ya. Mungkin kenaikan karir, kenaikan gaji, di tempat posisi yang lebih enak seperti itu. Kalau di tempat yang baru, Four of Swords nih, ya perubahannya juga sama. Malah di sini Kakak ada hal-hal yang masalah-masalah baru di sini ya. Sepertinya penyesuaiannya susah ya. Kakak banyak kecewa di sini ya. Akhirnya ya udah Kakak banyak diem, banyak introspeksi ya. Mungkin di tempat yang baru pun juga nggak beda jauh dengan tempat yang lama. Jadi kalau sama-sama milih ya mending di tempat lama aja. Ini udah lebih nyaman ke depannya. Kalau ini tempat baru, jadi Kakak mungkin prestasinya belum dilihat langsung ya, karena masih perlu penjajakan nih atasan gitu ya. Kalau menurut saran kartu ini, stay di tempat yang sekarang dulu Kak. Sebentar. Teman-teman yang nanya kapan hamil ya, silakan lihat video saya ya, video-video, ada video hamil juga di situ ya. Teman-teman bisa cek, pilih kartunya. Kak Bumbo Little Turtle ya Kak, aku Giovanni harus pertahankan pacarku Ryu atau pilih cowok baru Vincent. Oke. Jadi Giovanni nanya ya, pilih Ryu atau pilih Vincent ya. Kita lihat nih kayak apa. Pilih Ryu atau pilih Vincent. Giovanni sebaiknya pilih Ryu atau Vincent. Kalau pilih Ryu kayak apa ya? Pilih Ryu. Pilih Ryu. Ryu ini orangnya romantis, selalu berusaha untuk mendekati kamu dengan cara yang romantis ya. Tapi memang dia orangnya tidak gerak cepat, dalam arti dia mungkin tidak terkesan buru-buru untuk mendekati atau mengutarakan cinta seperti itu. Dia orangnya banyak pertimbangan ya, mungkin takut tidak sesuai dengan harapan kamu ya, banyak dan hal-hal lain lah. Tapi yang jelas ini orangnya romantis, dia memang punya perasaan dalam sama kamu, dia cinta sama kamu. Kalau sama cowok baru, si siapa namanya, Vincent, si Vincent ini kalian bagus juga sih hubungannya ya, bisa sama-sama berbagi perasaan. Dan apakah mungkin dulu Vincent ini juga
pernah punya perasaan sama kamu tapi baru ngomong gitu ya, bisa jadi ya. Tapi dua-duanya bagus sih Kak. Jadi ini dua-duanya juga cup ya, sama-sama romantis di sini ya. Tapi ya kalau mau pilih mana itu terserah Kakak mau pilih yang mana. Dan di sini juga ada kartu menerima dan melepaskan ya. Ya ini gimana Kakak nggak bisa pilih dua-duanya. Kalau sudah pilih si Ryu ya lepaskan si Vincent ya. Jangan bingung, jangan pilih dua-duanya. Kalau sudah pilih Vincent, lepaskan si Ryu ya. Jadi saatnya memilih nih Kakak, pertimbangkan dengan baik-baik ya. Tujuan ke depan Kakak ini seperti apa, dan cocokkan lagi dengan kedua orang ini. Mana yang bisa mendampingi Kakak lebih lama untuk jangka panjang. Kakak nanti banyak-banyak pikir dulu ya. Karena semuanya kayaknya sama-sama bagus nih Kak. Oke, next pertanyaan. Saya akan berakhir pukul 4.30 ya teman-teman. Ini masih ada 12 menit lagi. Ini Kak Finarti, mending jadi guru atau kerja lagi kayak dulu ya. Kita lihat ya Kak Finarti ya. Kak Finarti mending jadi guru atau kerja lagi kayak dulu ya. Mending jadi guru atau bekerja lagi seperti dulu. Ini pada nanya pilihan hidup ya. Kita lihat gambarannya gimana kalau jadi guru. Kalau jadi guru nih Kakak banyak membawa kebaikan ya, banyak hal-hal baik ya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dan sepertinya juga prestasi menjadi guru ini cukup baik ya, Kakak banyak reward dari guru-guru lain, dari tim sekolah ya. Ini karena prestasinya bagus ya, Kakak pandai mengajar anak didik. Kalau bekerja seperti dulu, dan ini secara spirit Kakak pun juga cocok ya, Kakak happy di sini ya, nyaman ya. Kalau bekerja lagi gini, kalau bekerja lagi ini duitnya banyak sebenarnya, bisa dapat potensi, dapat materi yang lebih banyak ya, jadi raja kecil ya. Tapi Kakak lebih terikat secara waktu ya, mungkin Kakak nggak bisa bergerak, pulang malam, lembur, lalu sering diteleponin bos dari kantor ya, Sabtu Minggu bisa masuk, jadi mesti kita yang ngerjain. Jadi ini adalah dua pilihan yang sama-sama baik ya, tinggal Kakak tujuannya kemana. Kakak mau banyak duit tapi waktunya sibuk ya, sulit waktunya sibuk ya, ini di sini. Tapi kalau Kakak membawa kebaikan, hatinya nyaman gitu ya, sama-sama enak, ini di menjadi guru. Jadi ini kembali ke Kakak lagi, tujuan kedepannya mau seperti apa ya. Kalau mau kejar materi, mau ngumpulin duit, di kerja lagi kayak dulu bisa ya, tapi risikonya Kakak pasti sibuk ya, waktu luangnya sedikit ya. Kalau yang di sini waktu luang banyak, Kakak enjoy, tapi mungkin duitnya nggak sebanyak yang di kantor gitu ya. Ini kembali kepada Kakak. Kemudian Ananda Damara, aduh maaf baru Ananda Damara dan Niki Saputra, gimana kedepannya, karirnya gimana? Maaf Kak Ananda Damara nih baru kebaca nih. Makasih giftnya ya Kak. Jadi Ananda Damara dan Niki Saputra kedepannya bagaimana? Terus karirnya berdua gimana ya? Gimana Ananda Damara dan Niki Saputra kedepannya ya? Lalu karirnya bagaimana? Untuk kedepannya ya, mungkin di sini kalian berdua ada menemukan sebuah kebahagiaan di dalam diri ya. Dalam arti ada transformasi dari hal-hal spiritual yang biasa ke spiritual. Mungkin tadinya ingin merencanakan sesuatu tapi tidak tercapai. Ada rasa kecewa, oke. Tapi dari situ Kak Ananda dan Niki bisa menemukan kebahagiaan dari dalam diri, dan akhirnya sadar bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tapi sebuah keputusan dan sebuah perasaan dari dalam diri ya, sepertinya seperti itu. Jadi bagus ini ya, sebuah transformasi diri ya, perubahan diri ya. Jadi menyadari kebahagiaan itu bukanlah hal yang dari luar, tapi dari dalam diri, sehingga nggak banyak menuntut lagi gitu loh. Dan kemudian karir ke depan, dari kedepannya sepertinya ini harus banyak menerima ya, banyak sabar, karena masih banyak hal-hal yang belum sesuai harapannya ya gitu loh. Jadi makanya ini mungkin juga dituntut untuk bisa bahagia dari dalam diri ya, walaupun apapun yang terjadi di karir itu juga Kakak harus bisa menemukan kebahagiaan dalam diri ya, menjalani dengan ikhlas. Seven of Swords ya, karirnya ya sepertinya masih kalau untuk move yang cepat belum ya, masih agak lama ya di sini ya perjalannya ya.
karena masih maju mundur juga nih dari kakak. Ini dari kakak atau dari si Nikinya juga masih maju mundur, gimana mau maju ke depan tapi masih toleh ke belakang. Kalau mau maju, maju aja langsung gitu ya. Nah, jangan banyak overthinking ya. Mungkin takut, ada ketakutan, kecemasan di sini untuk pekerjaannya ya, karirnya ya. Jadi ini bisa menghambat kemajuan karir karena banyak overthinking, kalau ini begini gimana, itu begitu gimana gitu. Jadi jalani aja apa yang ada ya. Apa yang diomongin orang-orang itu jangan didengarkan. Karena pendapat orang belum tentu sama dengan apa yang kita inginkan. Belum tentu sama dengan isi hati kita. Jadi sekarang saatnya cari tahu kakak dan si Niki Saputra ini ya. Saatnya diam, cari tahu apa yang ada dalam diri. Biarkan orang lain bicara, kita tetap berjalan ya. Jangan terpengaruh oleh lingkungan ya. Kalau mau maju, maju aja. Biarin aja lingkungan mau komentar apa. Intinya itu. Karena ini sepertinya batasannya dari lingkungan nih. Omongan-omongan orang sekitar akhirnya masuk ke dalam diri gitu loh kak. Jadi ini bodoh amat. Kakak maju aja terus sama Niki Saputra ya untuk kejar karir ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Kurang 6 menit lagi ya teman-teman. Ini mohon maaf untuk teman-teman yang belum terbaca ya. Saya ini berusaha untuk cari namanya, tapi karena ini ada banyak sekali dan jalannya cepat ya. Jadi saya kesulitan untuk hold kolom chatnya. Sebentar ya. Kak Not Your Favy. Kapan Kak saya akan mendapatkan pekerjaan tetap? Oke, kita lihat ya. Kak Lona ya. Kapan Kak Lona akan mendapatkan pekerjaan tetap? Oke, ini aja. Kapan Kak Lona akan mendapatkan pekerjaan tetap? Yuk kita lihat yuk. Bismillah. Kapan Kak Lona akan mendapatkan pekerjaan tetap? Kapan Kak Lona akan mendapatkan pekerjaan tetap ya? Ini ada kartu The World ya. Kartu The World ini bagus. Masa fase sekarang kalau kakak belum dapat pekerjaan, mungkin segera akan mendapatkan pekerjaan ya. Mungkin sekitar Desember sampai Januari ya kak ya. Semoga ini benar-benar kakak dapat pekerjaan sesuai harapan di bulan Desember sampai Januari ya kak ya, pekerjaan tetapnya. Lalu sebentar, Kak Debri terima kasih gift-nya. Teman-teman sudah kasih gift, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau belum terbaca ya, saya bacanya random dan sambil mencari teman-teman yang sudah kasih gift, tapi kadang-kadang nggak ketemu juga. Oke Kak Karina 03, saat ini aku kuliah semester akhir, gimana kehidupan rumah tanggaku nanti Kak, buruk atau tidak? Aduh, semoga baik-baik saja ya. Oke, saat ini Kak Karina di semester akhir ya, gimana kehidupan rumah tangga Kak Karina nantinya ya, apakah berakhir dengan baik gitu ya. Gimana kehidupan rumah tanggaku nanti Kak, buruk atau tidak? Gimana kehidupan rumah tangganya nantinya ya. Seven of Wands ya, Seven of Wands di sini diminta untuk berbagi tugas ya, bagi delegasi. Jangan apa-apa jangan dikerjakan sendiri, bagi tugas dengan pasangan ya, nanti capek sendiri ya. Jadi di sini sarankan supaya nggak capek, kakak bagi tugas dengan pasangannya, mendelegasikan ya. Mungkin kewajiban apa dalam rumah tangga ini ya, beberes rumah atau mungkin nanti ngurus anak, ini bagi tugas dengan baik ya sama pasangan nantinya ya. Lalu ke depan rumah tangga ini memang bahagia sih, cukup baik, tapi harus pandai-pandai bermain jarak, dalam arti jangan terlalu ngatur ya. Di sini desan ini nggak boleh deket-deket, nggak boleh ngedominasi, jangan terlalu ngatur, pandai-pandai bermain jarak ya. Tarik ulur lah intinya ya, jangan terlalu ngatur, jangan terlalu deket-deket, terus terlalu deket bosen, terlalu jauh juga hambar. Jadi pandai-pandai bermain jarak ya. Di sini ada seninya ya, ya insya Allah hubungannya ke arah yang lebih stabil ya. Tadi udah diingatkan pandai bermain jarak dan bagi tugas. Insya Allah baik ya kak ya. Oke, masih ada 3 menit. Kak Debri, terima kasih. Aduh, mana ya pertanyaan Kak Debri? Beberapa teman-teman aku nggak nemu juga.
Kak Yina Kina, Kak aku Kina dari Singapura. Apakah saya bisa dapat pekerjaan dan rumah di bulan September ini? Kita lihat ya. Apakah Kak Kina, ini dari Singapura ya. Apakah Kak Kina bisa dapat pekerjaan dan rumah di bulan September ini? Kita lihat. Apakah Kak Kina bisa mendapatkan pekerjaan dan rumah di bulan September? Kita lihat untuk pekerjaan dulu. Apakah bisa dapat? Ini untuk rumah. Untuk pekerjaan yang mungkin sambil jalan ya Kak ya, mungkin ada. Kalau kakak cocok dengan pekerjaannya mungkin bisa diambil ya, tinggal kakak mau apa enggak ini ngambil kerjaan ini. Kalau nggak cocok ya mungkin nggak diambil ya. Kalau cocok, kakak pengen cepet kerja, cocok nggak cocok ambil aja bisa ya. Tapi kalau nunggu cocoknya ya mungkin agak lama ya. Kemudian untuk rumah Six of Coin ya, kemungkinan akan ada bantuan dari keuangan ya, mungkin dari pihak keluarga, atau mungkin kalau mau beli rumah dari pihak bank juga memberi kemudahan ya. Mungkin bisa bulan September ini ya, mungkin bisa bulan September ini Kak ya, bisa, insya Allah ada bantuan ya. Terus ini tapi juga kalau ada hal-hal yang kurang sesuai ya kakak diminta untuk jangan kecewa gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai harapan terjadi gitu ya, kakak harus melihat peluang-peluang harapan yang ada ya. Ya ini intinya nanti juga ada bantuan dari orang yang lebih muda di sini ya, wanita atau pria lebih muda atau setara usianya ya. Di sini akan bantu kakak untuk ya mungkin bantu untuk kemudahan pekerjaan atau kemudahan untuk mendapatkan rumah. Oke Kak, tetap semangat dan banyak berdoa ya. Oke, 1 menit lagi waktu saya, mohon maaf teman-teman ya yang belum terbaca. Ini ada Kak Gabinatura, siapa sih namanya? Gabinatura, Tatura. Liatin kapan Trias dapat kerja dong Kak, udah jobless 6 bulan. Apakah bisa balik ke kantor yang kemarin? Kita lihat ya Kak. Kapan Trias bisa dapat kerja? Kapan Trias bisa dapat kerja lagi ya? Kita lihat. Kapan Trias bisa dapat pekerjaan lagi? Cancer, ini bisa 1 hingga 3 bulan ke depan ya. Dan arti dari 3 cup ini kan Lord of Abundance ya. Ini ada keberlimpahan rezeki ya. Jadi mungkin peluang kuatnya 1 hingga 3 bulan ke depan untuk waktu yang dekat. Untuk ambil waktu lama mungkin Juni hingga Juli ya di tahun depan ya. Tapi semoga dalam waktu dekat 1 hingga 3 bulan ini Trias segera mendapatkan pekerjaan. Dan apakah bisa kembali ke kantor yang lama? Kita lihat, apakah bisa kembali ke kantor yang lama? Justice ini ada kecenderungan bisa sih ya. Tapi kalau kakak merasa tidak srek ya nggak usah balik gitu ya. Karena ini adalah berhubungan dengan kartu Libra, hal-hal yang keadilan. Jadi bila mana kakak pernah diperlakukan tidak adil di perusahaan itu gitu ya, mungkin kakak kecewa, mungkin kakak ingin pindah ke tempat pekerjaan yang baru ya. Nah kalau kakak mau mencoba lagi ya ada peluang, asal kakak bisa terima dengan perlakuan dia yang kemarin-kemarin itu yang menurut kakak tidak adil ya. Ya mungkin di sini kakak merasa dimanfaatkan ya Kak ya di kantor yang lama ya. Kalau kakak mau kembali dan bisa terima kondisi-kondisi ini ya mungkin bisa, tapi kalau aku melihat kakak banyak tertekan di kantor yang lama ya Kak. Jadi mending nanti cari pekerjaan baru. Atau kalau kepepet gak ada pekerjaan ya nggak apa-apa, diambil dulu pekerjaan yang lama ini di kantor yang lama sambil mencari-cari di perusahaan yang baru. Oke Kak, semoga 1 hingga 3 bulan ke depan segera ada pekerjaan baru ya yang lebih baik ya. Oke, saya akan ambil 1 pertanyaan lagi ya, 1 pertanyaan penutup ya. Sebentar ya Kak. Kak Melis Gisa, Mela sama Novaldi kalau menikah rezekinya bagus nggak? Nah ini mau kerja keras nggak? Kalau kerja keras ya bagus Kak. Kita lihat ya, Mela sama Novaldi kalau menikah rezekinya bagus nggak Kak? Ini pertanyaan pamungkas ya teman-teman ya. Oke, Mela sama Novaldi kalau menikah rezekinya bagus nggak Kak? Kita lihat tuh rezekinya gimana ya. The Moon, Water Chariot, ini suatu kartu pergerakan ya. Mungkin bagus nih, bagus kartunya bergerak ya. Dia dalam arti gini,
keluar dari rumah untuk mencari rezeki buat keluarganya ya, Cancer. Karena Cancer ini adalah family oriented. Jadi kalau dia keluar ya mencari rezeki untuk keluarganya ya. Ada pergerakan di sini untuk mencari pekerjaan. Semangatnya bagus. Ten of Wands, hanya saja mungkin bisa jadi pekerjaan-pekerjaan itu yang kurang sesuai ya, mungkin banyak batasan-batasan dalam bergerak. Mungkin pengen kerja di lapangan, di bidang lapangan, nggak suka pekerjaan di belakang layar, bisa jadi seperti itu ya. Tapi pekerjaan yang ada tidak seperti itu, mungkin kakak harus banyak duduk di belakang layar ya. Jadi ini mungkin agak melelahkan ya, karena harus menyesuaikan diri. Kalau ngomongin rezeki sih sebenarnya ada, cuman mungkin nggak sesuai dengan bidang kerjanya gitu kak, banyak batasan-batasan ya. Jadi kakak harus pandai-pandai ya, pandai-pandai untuk ngambil tindakan, berpikir secara positif ya di sini ya. Tapi kalau untuk rezeki sih ada, jadi pekerjaan ada, enjoy aja dulu kak ya, sambil nanti kalau nggak sesuai bisa cari pekerjaan lain. Untuk pekerjaan ada, rezekinya oke kok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu live baca tarot kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kehadirannya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih gift. Mohon maaf kalau saya salah baca nama, mungkin cara pembacaan kartu kurang berkenan di hati teman-teman ya. Tapi bagaimanapun saya akan berusaha terbaik untuk membantu teman-teman semua ya. Untuk teman-teman yang belum terbaca, mohon pengertiannya, mohon jangan marah. Mungkin kita belum satu frekuensi ya di sini ya. Yang terbaca itu yang dipilih oleh semesta karena kami memiliki frekuensi yang sama. Yang belum terbaca mungkin next bisa banyak merenung ya, banyak membersihkan emosi diri ya, supaya kita bisa klop ya ke depannya ya, lebih tersaring lagi ya oleh semesta. Jadi teman-teman bisa terbaca oleh saya gitu ya. Silakan teman-teman follow akun-akun media sosial saya ya. Di situ banyak video pembacaan tarot ya. Jangan lupa di YouTube, kami juga akan live di YouTube bersama teman-teman. Nanti ada pembacaan tarot juga ya, teman-teman bisa follow, subscribe, like ya. Oke teman-teman, sampai di sini semoga teman-teman sehat, bahagia dan berlimpah selalu ya, dalam perlindungan. Stay safe ya, hati-hati and see you, bye bye.